Nama saya Rosda Nurrohmah, NIM 193111203. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan data yang berupa angka atau bukan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Nah, statistik ini adalah kumpulan data itu tadi. Dan di sini statistik memiliki dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif ini memiliki pengertian juga, yaitu ilmu yang membahas tentang pengumpulan, penataan, peringkasan, dan penyajian data untuk lebih memudahkan pengguna. Jadi, statistik deskriptif ini memberikan kita atau memudahkan kita dalam menerapkan ilmu statistik. Dan ilmu statistik ini hanya memberikan gambaran secara umum tanpa mengeneralisasikan suatu sampel. Maksudnya mengeneralisasikan itu ya adalah penyamarataan. Jadi statistik deskriptif ini sebenarnya ini adalah sampel. Nah, statistik deskriptif ini hanya menjelaskan keumuman sampel tanpa menyamaratakan sampel ini tadi. Jadi dia itu hanya memberikan gambaran umum tanpa memperinci suatu sampel itu. Dan biasanya statistik deskriptif ini digambarkan menggunakan diagram atau grafik. Nah, statistik inferensial ini adalah proses analisis data untuk mengetahui hasil dari suatu sampel dan disamakan dengan hasil dari hasil sampel populasi keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Seandainya ini ada populasi, nah si statistik inferensial ini menganalisis data dari seperempat sampel untuk disamakan dengan keseluruhan sampel dari populasi ini tadi. Nah, biasanya statistik inferensial ini didasarkan pada peluang, dan sampel atau data itu diacak atau dipilih secara acak atau random. Saya Muhammad Farid dari kelompok pertama ingin melanjutkan materi tentang macam-macam statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik dan non parametrik. Yang pertama statistik parametrik, yaitu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data penyebaran secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis atau variabel yang terukur. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam statistik ini ya. Yang pertama adalah objek pengamatan harus independen. Terus yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi di mana objek ditarik harus memiliki varian yang sama. Dan seterusnya bisa dilihat di PPT masing-masing. Selanjutnya yaitu statistik non parametrik. Di sini yaitu statistik bebas sebaran, tidak menyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang di umumnya tidak distribusi normal. Dan selanjutnya akan menjelaskan kekurangan statistik non parametrik. Di sini yang pertama, bila asumsi normal dapat dipenuhi maka kesimpulan analisis yang diperoleh kemungkinan membias. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk mengukur interaksi. Terus yang ketiga, karena tidak bisa dipakai untuk analisis regresi dan bukan untuk peramalan. Selanjutnya adalah kelebihan statistik non parametrik. Yang pertama, nilai peluang hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti. Terus yang kedua, dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan jumlah sampel yang sedikit. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk menganalisis data yang populasinya berbeda. Dan yang terakhir,
mudah dipelajari. Perkenalkan, saya Priska Patricia Damayanti, NIM 1931111147 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam analisis statistik, yaitu satu, analisis statistik univariat, yang kedua analisis statistik bivariat, yang ketiga analisis statistik multivariat. Nah, yang pertama, analisis statistik univariat merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk menganalisis tiap variabel atau satu variabel dalam penelitian. Analisis statistik univariat ini berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tiap variabel dalam penelitian. Yang kedua, untuk meringkas kumpulan data agar menjadi informasi yang berguna. Nah, biasanya analisis statistik univariat ini berbentuk dalam tabel atau grafik atau diagram. Yang kedua, analisis statistik bivariat merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh dari dua variabel dalam sebuah penelitian sebelum dilakukan analisis data selanjutnya. Nah, biasanya analisis statistik bivariat ini menggunakan tabel silang untuk mengetahui perbedaan dan hubungan antara dua variabel dan untuk mengukur hubungan dua variabel yang telah diuji. Selanjutnya, analisis statistik multivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk menguji atau menganalisis hubungan dua variabel atau lebih. Nah, biasanya analisis multivariat ini memungkinkan kita untuk melakukan penelitian menggunakan dua variabel atau lebih secara bersamaan. Dan teknik analisis multivariat ini diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama analisis dependensi dan analisis interdependensi. Yang pertama, analisis dependensi merupakan analisis untuk mengetahui hubungan variabel terkait dengan dua atau lebih variabel bebas. Yang kedua, analisis interdependensi merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas. Apabila berbeda dengan pengertian Ibu dosen, mohon dijelaskan secara ulang. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.